Jemaat yang terkasih, dengan tetap berdiri, kini marilah menghadap Tuhan di dalam persekutuan ini dengan penuh sukacita, dengan menaikkan madah bagi kemuliaan-Mu. Kami pun megah
Pendeta bersama pujian yang sudah disampaikan bahwa suara kita Ibu Bapak dan Saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Dan sebelumnya kita berdoa, mari kita memohon perlindungan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami percaya kegiatan kami yaitu peneguhan dan memberkatan perkawinan bagi kedua anak kasih kami, Ivan dan Rafael. Dengannya juga kami bersama mau mendengar lagi kebenaran firman yang disampaikan. Oleh sebab itu kami mohon bimbinglah kami, biarlah kiranya kami boleh mendengar, menghayati, tetapi juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, terutama di dalam kehidupan rumah tangga yang rentan ataupun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang kecil, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika setelah lapar, berilah ia makan, jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ibu, Bapak, dan saudara yang berkati Tuhan, kenapa orang bertikai? Kenapa orang berselisih, bertengkar satu dengan yang lain?
Sebenarnya ada beberapa faktor, tapi paling tidak saya menyebutkan ada 3 faktor. Yang pertama yaitu terkait dengan pemahaman pendapat yang kadang-kala berbeda. Yang kedua yaitu terkait dengan sikap egois. Dan yang ketiga tentu saja komunikasi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, terjadi biasanya karena orang berharap orang lain punya pemikiran yang sama, berharap bahwa pendapatnya juga harus diikuti oleh orang lain. Dan sebenarnya ini juga sangat terkait dengan sikap yang tadi, yaitu ada egoisme diri. Yang kedua bahwa ada komunikasi yang buruk, bahwa sekalipun orang punya pendapat, pemahaman, pemikiran yang sama, tetapi kalau di antara orang satu dengan yang lain, mungkin dalam komunikasinya tidak lagi pakai sopan santun, dengan nada yang keras, atau juga dengan ejekan-ejekan dan sebagainya. Itu membuat orang lain terluka dan bisa membuat mereka terselisih antara satu. Dan yang ketiga tentu saja terkait dengan egoisme diri seseorang. Jadi tadi juga disinggung bahwa seringkali orang memaksa terhadap dirinya. Kalau tidak diikuti maunya, dia akan marah. Dan itu juga bisa menyebabkan orang lain berselisih dan bertengkar. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebenarnya di dalam surat Rasul Paulus nampak bahwa di dalam jemaat Roma itu ada ketidakcocokan, ada perselisihan di antara jemaat. Kalau kita coba cari informasi terkait keberadaan jemaat di Roma, rupanya sekitar tahun 49 dan 50 itu ada jemaat-jemaat orang-orang Yahudi dan juga ada jemaat-jemaat orang-orang dari latar belakang Yunani yang rupanya mereka bertikai. Mereka berselisih dengan sangat hebat sampai-sampai Kaisar Claudius, penguasa Kaisar Romawi pada masa itu, mengusir orang-orang Yahudi dari Roma. Yang memerintahkan supaya setiap orang-orang Yahudi yang ada di wilayah Roma supaya keluar dari kota Roma. Karena perselisihan dari mereka cukup hebat. Namun setelah beberapa tahun kemudian, perlahan orang-orang Yahudi yang sudah keluar itu kembali lagi ke Roma. Dan tentu saja jemaat yang ada di Roma, mereka tentu berhadapan kembali. Orang-orang Kristen non Yahudi dan orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Ya. Dengan
Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman Rasul. Biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dilahirkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kubur, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bagi kalian yang hidup di akhirat. Ini untuk menemukan perkawinan warga gereja, yaitu saudara Ivan Pratama Mardede dengan saudari Rachel Gloria Patisina. Kita datang untuk memohon berkat Tuhan atas rumah tangga mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen. Sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri beriman demi kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri itu merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup bersyukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa rumah tangga atau keluargamu sebagai bait Roh Kudus. Saudara Ivan Pratama Mardede dan saudari Rachel Gloria Patisina, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan bertanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Kami bersedia. Tuhan menolong dan menguatkan saudara berdua. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita masuk dalam nyanyian Kidung Jemaat 451. Sementara itu para pelayan akan mempersiapkan pelayanan perkawinan. Kidung Jemaat 451, Yesus berada di tengah keluarga. Saudara Ivan Pratama dan saudari Rachel Gloria Patisina. Sekarang di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri yang beriman, guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam perang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan janji setia.
engkau baik dalam suka dan duka, dalam berkorban, serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya berjanji akan memelihara engkau dengan berkasih sebagaimana wajib dilakukan oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Cincin ini bulat, tanpa awal dan tanpa akhir. Sebagai lambang kasih Kristus yang tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itu cincin ini melambangkan ikatan perkawinan yang kudus, mulia dan berharga. Meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga yang tanpa awal dan tanpa akhir. Maka sekarang sematkanlah cincin ini masing-masing pada jari pasangan. Rahel, terimalah cincin ini sebagai simbol cinta dan kasihku kepadamu yang tidak akan pernah berakhir. Setelah kita mendengar kedua saudara kita mengucapkan janji perkawinan mereka, maka berdasarkan kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai umatnya, maka kami meneguhkan perkawinan saudara di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejati Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Umat Allah yang terkasih, silakan berdiri. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri beriman di dalam keluarga, persekutuan jemaat, dan masyarakat. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Tuhan Yesus telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini, akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya.
Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri beriman di dalam keluarga, persekutuan jemaat, dan masyarakat. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Tuhan Yesus telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini, akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Silakan duduk. Silakan mengucapkan terima kasih kepada pasangan. Lagi. Masih mau dipoto? Lagi. Agak lama. Nanti sisanya deh. Untuk saksi silakan ini. Tuhan dan rakyat, terimalah Alkitab yang berisikan firman Tuhan sebagai landasan hidup keluarga yang benar. Baca dan renungkanlah siang dan malam bersama-sama seluruh anggota keluarga dengan iman dan bertakwa. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 150 yang menyatakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Majelis jemaat juga memberikan surat perkawinan sebagai bukti bahwa perkawinan saudara berdua telah sah dan tercatat secara gerejawi. Terima Alkitab ini dan selamat hidup baru Tuhan Yesus. Ibu Bapak dan saudara-saudara jemaat Tuhan, demikianlah kita sudah menyaksikan penentuan dan pemberkatan perkawinan dari kedua anak kasih kita. Sekarang kita serahkan mereka kepada keluarga, agar biarlah keluarga terus menopang mereka di dalam doa. Keluarga LGD, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu
dan doakanlah mereka agar bahagia dan sejahtera selalu. Inilah keluarga yang baru, keluarga Pasien Pagisi. Sambut baik keluarga Kristen yang baru ini sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah, dan hendaklah kamu saling mengasihi dan mendoakan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan sekalian, kita akan menyaksikan Tuhan pakai terus untuk menjadi berkat bagi keluarga-keluarga dan bagi siapapun. Terima kasih Tuhan. Untuk selanjutnya kami mau bersyukur Engkau berkenan menghadirkan semua jemaat pada hari ini. Biarlah kiranya ini juga menjadi doa kami yang menopang mereka dalam membangun bahtera rumah tangga ini, sehingga di dalam rumah tangga kami pun juga Tuhan pakai untuk berkah
dengan dunia di dalam kami ada. Kami berdoa pada hari ini untuk semua kami yang Tuhan pakai dalam pelayanan, baik presbiter maupun juga pemandu pujian, organis, operator multimedia, dan semua para suara dan rekan solis. Tuhan memberkati pelayanan kami. Biar semua yang kami lakukan hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk selanjutnya kami serahkan rencana-rencana keluarga besar, keluarga KPD Patisi. Tuhanlah yang memberkati rencana mereka, termasuk juga acara-acara setelah ini. Biarlah sukacita mereka berbagikan bersama dengan setiap orang, dan doa-doa bagi setiap orang juga melengkapi sukacita mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya kepada doa kami serahkan kedua kekasih kami, Ivan dan juga Rakel, dalam keluarga mereka yang baru ini, keluarga KPD Patisi. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih dan kuasa. Engkau yang tetap menjadi pemimpin kehidupan mereka dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Doa kami hari ini kami serahkan kepada-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan, dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Kata kami di surga, Kuduskanlah nama, katalah ajaran, jadilah dengan Kristus. Berikanlah kami pada hari ini, maafkan kami sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari
yang diberkati Tuhan, marilah kita ucapkan syukur atas Tuhan dalam hidup kita dengan memberi persembahan dengan nasi Alkitab dari Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang menyatakan, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. PKJ 146 ayat 1 dan 2. Bawa
Yesus Kristus sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dan lakukanlah firman-Nya dalam hidup. Sempurna di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
ibadah penyembuhan dan pemberkatan perkawinan kudus yang sudah dilaksanakan pada sore hari ini sudah selesai dan masih ada lagi rangkaian acara yang akan berlangsung pada sore hari ini. Ada beberapa rangkaian acara, yaitu kata sambutan yang akan mewakili dari Majelis Jemaat GPI Silo, dan yang kedua kata sambutan yang mewakili dari keluarga besar, dua keluarga besar dari keluarga ini dan keluarga besar Patisina. Dan selanjutnya untuk foto bersama dengan kedua mempelai, baik orang tua, para saksi, pelayan firman, dan majelis yang bertugas pada sore hari ini. Saudara-saudara keluarga besar bisa dapat mengambil bagian di dalam acara pada sore hari ini, dan akan dilakukan kembali rangkaian acara yang akan berlangsung di gedung Serbana yang ada di belakang gereja Silo. Nanti beberapa bisa lewat dari depan menuju depan sana, tidak bisa lewat dari sana ke sini. Hanya itu yang dapat kami sampaikan kepada ibu bapak saudara-saudara semua. Maka untuk kami singkat rangkaian acara pada sore hari ini, saya akan memanggil perwakilan dari Majelis Jemaat GPI Silo yang saat ini mewakili dari Majelis Jemaat GPI Silo adalah P2 Ibu Seni Pasamea Ferdinandus. Pertama-tama saya mau mengajak kita semua menaikkan puji syukur kepada Tuhan dan hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang pada sore hari ini telah memperkenankan dua anak kekasih kami, Ivan dan Adel, untuk dilaksanakan pemberkatan perkawinan kudus yang dilayani oleh Bapak Pendeta Yosef Ayu Sarjana Teologi, yang disaksikan oleh Tuhan Yesus dan jemaatnya serta keluarga, kerabat dan adik orang. Besar harapan kami para presbiter dan seluruh jemaat untuk pasangan suami istri yang baru ini, Ivan dan Adel, untuk dapat mengambil bagian aktif di dalam setiap kegiatan pelayanan yang ada di jemaat GPI Silo. Kalau Ivan dan Adel telah menjadi bahagian di dalam jemaat GPI Silo. Banyak sekali nasihat-nasihat yang sudah disampaikan dan didengar oleh Ivan dan Adel, baik dalam katekisasi pratika, dalam pastoral dan bahkan khotbah pada sore hari ini. Hubungan rumah tangga kalian dengan kasih, cinta dan kesetiaan, tentang firman Tuhan sebagai landasan dalam hidup rumah tangga. Alkitab yang tadi sudah diberikan oleh gereja, baiknya jangan meninggalkan kesesakan, tetapi bacalah, renungkan serta lakukanlah dalam kehidupan rumah tangga kalian, dan jadikanlah Tuhan Yesus sebagai juru dalam bahtera rumah tangga kalian. Ada pesan tetap setia kepada Tuhan dan kepada pasangan. Juga ayat di Alkitab yang bagus yang bisa diingat ketika kedua pasangan ini adalah ketika suami istri di dalam pergumulan, dari Amsal 3 ayat yang ketiga sampai yang keempat yang mengatakan demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada wajah hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan kebahagiaan dalam pandangan Allah dan manusia. Akhir kata, segenap presbiter, baik yang bertugas pada hari ini maupun yang tidak bertugas, jemaat dan seluruh unit-unit pelayanan yang ada di GPI Jemaat Silo mengucapkan
selamat berbahagia, selamat memasuki rumah tangga yang baru kepada Tuhan dan keluarga Tuhan Yesus sayang dan mengasihi. Kedua keluarga besar dari keluarga Bapak Pardede dan keluarga besar Padisina diwakili oleh Bapak Tunas Pardede. Shalom. Terpujilah Tuhan Raja Gereja yang memberikan kesempatan yang begitu indah buat kita ini, sehingga acara pernikahan perkawinan anak kita Ipan dan Rahel bisa terlaksana dengan baik. Yang pertama, kami mengucapkan atas nama keluarga besar Pardede dan keluarga besar Patina, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joseph Ayres yang telah melaksanakan perberkatan nikah ini, dan juga kepada majelis para pendua yang ikut mengambil bagian sehingga terlaksana perberkatan yang baik, dan juga organis, solider, multimedia, bahkan persuara anugerah yang luar biasa. Terima kasih dan juga buat semua anggota jemaat yang ikut berpartisipasi sehingga mendukung pelaksanaan pernikahan perkawinan ini dengan baik. Buat anak kami Ipan dan Rahel, atas nama keluarga besar Pardede dan Padisina, mengucapkan selamat berbahagia. Kiranya keluarga ini, keluarga yang baru ini, menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang dibanggakan, keluarga besar Pardede, keluarga besar Padisina, bahkan di hadapan Tuhan menjadi kebanggaan kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Haleluya. Dan
Thank
siap. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Oke. Pengantinnya capek.